Ya, nampaknya Sylvester baru-baru ini menyatakan ya, saya minta maaf ya. Maafkan saya ya. Ya, pertama saya tentunya minta maaf ya kepada masyarakat bahwa ada situasi yang agak kurang mengenakan dan memang nggak patut juga dicontoh oleh kita semua. Apakah selama ini begitu kan? Dari kuasa hukum pemohon PK Sylvester Matutina menyatakan bahwa pada hari ini pemohon tidak bisa hadir dan surat itu sudah disertai dengan surat keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan menderita sakit dan sidang ditunda. Memperhatikan surat tadi maka ditunda ke tanggal 27. Diatur juga jadi kasus Bang Sylvester sudah kadaluarsa menurut Anda? Ya pastinya kadaluarsa gitu loh. Terus kita beracuan pada 84 dan 85 gitu loh. Operasi tangkap tangan si Noel itu. Jadi terpaksa tak geser. Ya karepku, maksud saya bisa tayang setelah si Sylvester tidak hadir di sidang PK peninjauan kembali. Ya wes lah. Masa semua harus pas waktu kabeh. Kadang-kadang ada trouble sedikit. Ada geser-bergeser lah. Tapi akan tetap saya sampaikan. Pasti ada yang tergeser topiknya, kan tidak apa-apa. Nah, setelah Noel diringkus oleh KPK, ini apa tidak malah bikin Sylvester ngeringkal di rumah sambil deg-degan ini. Aduh, ini 3 ketua relawan Jokowi mantan ini. Sylvester sudah jadi tersangka, tadi narapidana kok jadi tersangka, sudah harus inkrah, terus masuk. Noel sudah ditangkap dengan barang bukti yang cukup kelihatan. Dan Budiari, Menteri Komdiki ini yang deg-degan juga karena kasus judi online. Apa dia akan siap menghadapi sidang permohonan PK yang dia juga berani datang ke pengadilan? Nah ini kita tunggu. Loh ternyata orang-orang yang katanya dekat sama Jokowi itu tidak selalu mencerminkan orang yang punya keberanian. Omongnya tok sing banter. Ketika berhadapan dengan hal-hal seperti ini, perut mengecil keberaniannya. Mereka ini belum tentu sejatinya pejuang rakyat. Kesimpulan ini tak ambil usai terdengar kabar di persidangan PK punya Bung Sylvester kemarin tuh. Lah tak kira yang namanya ketua relawan itu ini mental bakok itu. Kaya Gatot Kaca, kaya Batman, kaya Superman, jiwanya itu petarung manusia tegar dan kokoh dalam menghadapi berbagai situasi politik. Ternyata ya belum. Apalagi si yang bersangkutan harus ketemu vonis pengadilan dengan sifat ingkrah atau pasti harus masuk bui. Lah jebulnya kok tersangkut urusan sepele wae langsung klumbru kaya kumbahan itu. Ketakutan dredeg ngewel. Sampai selevel ketua relawan saja loh, perilakunya nggak bener gini nih. Gimana sama anggota atau jaringan di bawahnya? Wah Jojo digewetak, diadik, dipedeli aja langsung nangis kejer. Wah ini mau karo wong-wong yang nggak punya kekuatan apa-apa. Wah parah. Lo kan sudah jauh-jauh hari ini diagendakan buat sidang PK peninjauan kembali atau vonis hakim pada Bung Sylvester ini. Yang ngajukan PK itu juga dia sendiri loh, bukan dari pihak manapun. Siapapun wis ngerti perkara vonis hakim Sylvester itu mengenai penghinaan pada Pak Yusuf Kala yang terjadi pada tahun 2017. Ini bareng pengadilan mau memproses pengajuan PK, yang maksa gak berani mecumbul, pura-pura sakit, alah, alasan itu. Lo datangi itu pengadilan Jakarta Selatan, biar sesuai dengan omonganmu yang begitu gagah berani ketika muncul di TV. Oh, saya ini lebih berani dari iblis. Apaan tuh? Kalau mengacu pada penjelasan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, katanya sih sakit. Ya, di media mainstream itu sedang berbaring di rumah sakit. Tapi tidak tahu itu. Sehingga meminta buat diundur waktu sidangnya. Surat dari pemohon yang dikirim ke pengadilan disertai keterangan dokter juga. Ya harus. Masuk keterangan dari KUA. Ya kalau sakit ya dari dokter. Nah versi pengadilan negeri katanya ada nyeri di dada. Nah ini kalau nyeri di dada itu deg-degan ini. Akibat deg-degan ini. Daduk. Bahasa. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman ya masalah Sylvester ini teman-teman yang masih ya
bergulir di media sosial, ya belum kelar-kelarnya teman-teman. Dan kita tahu saat-saat ini teman-teman banyak sekali masyarakat yang menunggu ya untuk hasil kesepakatan dari kejaksaan untuk memasukkan Splitter ini ke dalam penjara. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman banyak sekali masyarakat yang memang ingin sekali Splitter itu masuk ke dalam penjara. Ya, tentu teman-teman kalau kita melihat bagaimana sejauh ini ya proses hukum yang sudah dijalani oleh Splitter alias belum sama sekali. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman ya kemarin dia dipanggil di ke pengadilan kejaksaan teman-teman, dan alasannya karena dia sakit. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman kita melihat bagaimana ya reaksi-reaksi dari masyarakat Indonesia ya untuk menanggapi ya Splitter ini, bagaimana dianya ya untuk menjalankan ya sebagai orang pejabat menjalankan hukuman di Indonesia ini. Teman-teman, kita melihat ya bagaimana komentar masyarakat di Indonesia tentang Splitter ini. Ya, dikatakan Kejari Jaksel tidak berani mengeksekusi ya, karena sudah dibayar, jika ditangkap maka rahasia terbongkar. Ya, teman-teman, dikatakan begitu ya. Katakan bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan takut menangkap Splitter Matutina. Ya, dikarenakan diduga sudah terlanjur terima suap. Kalau ditangkap ya akhirnya akan sama-sama tertangkap. Hade. Nah, artinya di situ teman-teman kita tidak tahu ya bagaimana ya, apakah ada hal-hal yang tersembunyi di antara mereka tentang kejaksaan dan juga Splitter ini teman-teman, kita tidak tahu. Ya, jadi yang kita ketahui sampai saat ini Splitter juga masih belum disentuh. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman membuat kita agak sedikit ragu ya bagaimana hukum negara kita di Republik Indonesia ya, bagaimana untuk menegakkan hukum kepada orang-orang yang bersalah teman-teman, terutama kepada pejabat-pejabat dan Splitter dan juga kepada Splitter ini teman-teman. Ya, dikatakan di sini bahwa betapa lemahnya hukum di era Prabowo, di depan Splitter tidak berdaya di era Prabowo ya. Nah, artinya di situ bahwa teman-teman ya di era Pak Prabowo ini dikatakan bahwa lemah ya penegakan hukum di Indonesia, lemah karena kenapa? Ya, masyarakat menilai bahwa sampai saat ini Splitter belum juga dieksekusi, artinya ya belum dimasukkan ke dalam penjara. Ya, kemarin ya dia berbagai alasan karena dia sakit dan lain-lain teman-teman. Dikatakan di sini bahwa kejaksaan takut kepada terpidana. Nah, dikatakan lagi Splitter diduga dapat pesan dari Jokowi untuk tidak hadir PK, sama dengan Jokowi tidak mau nunjukin ijazah palsunya. Nah, masalah ini teman-teman masih aja heboh di dunia publik teman-teman, karena susah sekali teman-teman ya menjelaskannya bagaimana. Ya, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia berharap supaya mereka ini ya ada hati kejujuran ya satu dengan yang lain ya, biar juga terbuka kepada masyarakat Indonesia ya, supaya masalah ini bukan semakin bertambah tetapi makin ya selesai teman-teman. Yang kita harapkan adalah bukan untuk semakin bertambah masalahnya, tetapi kita berharap supaya masalahnya ini teman-teman cepat kelar. Dikatakan di sini bahwa kejaksaan ya semoga istrinya diambil orang karena jaksa mengenai ya, dikatakan ya kasus penjahat, semoga juga jaksa modar semuanya. Artinya di situ bahwa teman-teman bahwa sebenarnya kejaksaan yang memang harus inisiatif dan reaksi ya gergek teman-teman, dikatakan bahwa mereka itu tidak harus memandang siapapun teman-teman ya, supaya ya hukum di Indonesia ini cepat juga ditegakkan, bahkan diberikan ya contoh sebagai Splitter ini apa yang telah dia lakukan di Indonesia ini teman-teman tentunya. Nah,
Teman-teman, kalau kita melihat ya bagaimana nanti ya Filister ini dieksekusi atau dimasukkan ke penjara, kita tunggu teman-teman untuk keselanjutannya. Ya, kita berharap supaya Filister ini segera ya nanti beberapa hari lagi dia dipanggil lagi ke pengadilan teman-teman untuk ya untuk ditahan dan mungkin saja bisa dimasukkan ke penjara teman-teman. Ya, ikuti terus teman-teman ya. Ya, selalu bersama saya di channel ini dan sampai ketemu. Ya, silakan memberikan tanggapan dan juga komentar Anda mengenai si Filister ini sampai saat ini, karena dia belum juga memasukkan ke penjara atau masuk ke penjara teman-teman. Karena kenapa? Ya, alasannya mungkin karena ada orang-orang ya, dan karena juga ada alasan sakitnya teman-teman. Ya, dalam hal ini teman-teman ya kita berdoa supaya masyarakat di Indonesia juga bisa memberikan ya tanggapan-tanggapan yang baik untuk Filister ini teman-teman. Ya, supaya Filister ini bisa juga ya bergerak hatinya untuk datang ke penjara sendiri tanpa dicari-cari lagi teman-teman. Terima kasih teman-teman. Ya, sampai ketemu di channel selanjutnya.